Nah, ada trik-triknya nih, silakan Mas Trisna disampaikan. Oke, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya namanya Tri Sutrisno Nusantara, atau biasa dipanggil Mas Trisna gitu ya. Jadi saya sebagai product owner dari maukuliah.id di Zevima ini. Nah, nanti saya jelaskan ya tentang produk maukuliah.id, tapi sebelumnya kita istilahnya ya intermezzo dulu lah tentang PMB khususnya di promosinya, karena kan kalau tadi dari Mbak Dewi kan kita menjelaskan tentang teknisnya untuk penerimaan mahasiswa baru ya secara sistemnya. Nah, ini istilahnya kita yang tatap muka dengan calon mahasiswanya nih. Nah, gimana caranya kita menghadapi kondisi Cara seperti ini? menarik minat pendaftar gitu Ya, ya, Mas? betul. Cara menarik minat pendaftar dengan kondisi seperti ini itu bagaimana? Nah, bentar saya share dulu. Jangan grogi, Mas Trisna. Ya, gitu. Oke, udah keluar ya? Oke. Iya, sudah. Sip. Jadi, tema utamanya jadi kita mau menyukseskan PMB lewat promosi digital. Nah, sebenarnya kendalanya apa aja sih? Kalau saat ini kan tentunya karena adanya COVID-19 ini menuntut kampus-kampus itu untuk online, semua pendaftaran dilakukan secara online. Pastinya selama ini kita kalau misalkan tahu bahwa pendaftaran kebanyakan promosinya secara offline. Kita datang ke sekolah-sekolah atau mungkin kita menyebar brosur atau mungkin dan banyak cara-cara yang biasa dilakukan kampus secara konvensional gitu ya. Nah, problemnya ya gimana, Pak? Bentar. Dulu sejarahnya gimana sih? Kenapa kok sampai kepikiran buat mau kuliah? Iya. Banyak yang minta apa ke timnya sampai nanti keluar ini. Iya, jadi gini, ini karena aku mau yang berhubungan sama PMB ya, tapi sebenarnya awalnya gini, karena dari tim kami untuk yang mengerjakan mau kuliah itu berangkat dari problem dari kampus-kampus. Jadi kebanyakan kampus-kampus ini masih belum aware tentang bagaimana sebenarnya kita presensi online atau istilahnya kehadiran kampus secara online gitu. Jadi kalau misalkan contoh mahasiswa ingin mencari kampus A gitu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mengetahui informasi secara detail mengenai kampus A gitu. Nah, kita awal-awal itu menggunakan cara yaitu kita bantu kampus untuk menggunakan websitenya, memaksimalkan penggunaan websitenya secara online gitu. Jadi istilahnya websitenya kita bantu, kita poles, terus informasinya, konten-kontennya kita bantu untuk tampilkan. Tapi setelah kita evaluasi lagi, ternyata problemnya kebanyakan yaitu kampus itu biasanya jarang mengupdate website yang ada di kampusnya. Jadi karena biasanya kendalanya itu dari SDM-nya yang terbatas kayak itu. Kemudian selain itu juga biasanya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke kampus itu biasanya masih simpang siur. Jadi kalau misalkan saya mau pengen tahu sih informasinya nggak hanya pendaftaran ya. Jadi kayak misalkan saya pengen tahu jurusan ini tuh ngapain aja, atau kampus ini tuh ada fasilitas apa aja, terus kemudian ini akreditasinya sudah A atau udah belum, atau mungkin biaya. Ini yang paling banyak ditanyakan itu kalau saya pernah survei itu kebanyakan mereka tanya biaya pendidikan dari kampusnya itu berapa sih? Jadi biaya SPP atau mungkin ada uang pangkal itu saya lihat memang di beberapa kampus itu jarang memflorkan hal itu karena mungkin ya ada concern karena kadang-kadang itu private atau kayak gimana. Nah itu tapi sebenarnya informasi itu juga dibutuhkan sama calon daftar karena istilahnya mereka juga mempertimbangkan hal itu gitu. Jadi informasi yang masih simpang siur dan kebanyakan kampus juga akhirnya susah karena mereka bingung nih cari calon mahasiswa ini gimana ya, apalagi dengan kondisi seperti ini yang kita nggak bisa approach secara langsung, kita nggak bisa datengin Expo kampus di sekolah-sekolah gitu ya, Mas? sekolah ya, maksudnya itu. Jadi nggak bisa datengin sekolah-sekolah juga pada libur, atau kita mau sebar brosur ya sebar brosur
kemana karena orang-orang pada online semua, pada banyak yang nggak masuk lah anggapannya kan karena ada kondisi kayak gini. Nah, oleh karena itu sebagai latar belakang kenapa adanya mau kuliah tadi. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu. Jadi setelah kita survei teman-teman dari calon mahasiswa itu ada beberapa faktor yang mendorong mereka itu untuk tertarik dengan kampusnya sebelum mereka daftar. Jadi yang pertama itu beasiswa. Jadi pasti teman-teman calon mahasiswa itu kebanyakan tanya-tanya, ini kira-kira berapa sih ada potongan biaya nggak kalau misalkan di kampusnya ini, misalkan kayak beasiswa atau lain sebagainya. Kemudian berapa sih apa istilahnya biaya yang dikeluarkan untuk selama di kampus kayak gitu. Terus kemudian gimana prosesnya untuk mendaftar, kemudian apa aja pilihan dari jurusan yang ada di kampus tersebut, kemudian bagaimana sih lokasinya. Ada juga siswa itu yang masih gimana ya, siswa itu kadang-kadang masih pengen cari kampus yang dekat rumahnya kayak gitu kan, nggak semua yang pengen merantau atau sebenarnya pengen dekat sama orang tua aja kayak gitu. Ya, jadi ceritanya di sini Mas Trisna dengan tim itu sudah melakukan survei itu baik dari sisi kampus. Kita tanya, gimana sih Pak caranya branding kampusnya? Rata-rata mereka semua minta dibuatin website. Oke, itu banyak permintaan website masuk ke Sevima. Kemudian kita coba olah lagi ya, analisis lagi. Kita ganti dari sisi yang lain, bukan dari sisi kampus. Kita beralih ke sisi dari targetnya, yaitu calon mahasiswa. Mas Trisna dan tim itu coba turun di lapangan, kita coba adakan survei bagi calon-calon mahasiswa sebenarnya ketika mereka mau memilih kampus, itu apa sih yang mereka lihat, dan bagaimana cara mereka carinya informasinya, dan kenapa kok dia sampai choice ke kampus tersebut. Nah, beberapa faktornya ya yang dijelaskan dalam Mas Trisna ini. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan analisa lagi ya ke beberapa website. Ternyata banyak sekali yang tidak update terkait ini. Selain tampilan ya, selain tampilan juga yang kedua itu biasanya mereka tidak update tentang informasi, dan yang lebih yang lebih pentingnya lagi, padahal informasi seperti pendaftaran kan tentunya pasti butuh ya, maksudnya kayak gimana jadwal pendaftarannya, kemudian berapa biayanya, terus jurusan apa aja yang masuk ke dalam pendaftaran itu. Biasanya di kampus-kampus itu belum menyediakan di websitenya, padahal sumber informasi utama online itu biasanya di website kampus kalau misalkan. Ya, rata-rata kita tahunya dari mereka ditanya dari mana, dari kakak kelasnya, kalau nggak gitu dari permintaan orang tua, kemudian dari kayak kampus expo dan kampus expo. Kerjasama dari kampusnya dengan sekolahnya. Nah, kita lihat dari sisi dari kunjungan. Nah, sekarang masalahnya itu semua sangat susah dilanjutkan. Jadi mau tidak mau kita harus berubah dari sisi digitalnya. Salah satu faktor saja sih ini untuk brandingnya. Nah, muncullah kita coba survei, ternyata beasiswa juga menjadi salah satu faktor. Kemudahan proses pendaftaran juga, hingga sampai kehidupan kampus yang menarik ya. Iya. Ya, ini kalau misalkan saya mau ngasih insight ya. Jadi ada kemarin itu tren yang unik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah tahu TikTok ya, kemarin itu lagi ngetren, jadi istilahnya ada university check. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini mereka menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, bahkan mereka tidak diminta oleh kampusnya itu. Jadi itu juga meningkatkan kayak peminat si calon mahasiswa. Oh, ternyata kampusnya seperti ini, oh kampusnya seperti ini. Itu contoh aja sih kalau misalkan satu faktor yang kehidupan kampus itu juga menjadi satu faktor gitu. Oke, next. Ya, oke. Nah, itulah kenapa saat ini penting banget istilahnya kita mulai beralih dari promosi konvensional atau offline ke promosi digital. Nah, apa aja sih sebenarnya istilahnya benefitnya dari promosi digital itu? Yang pertama, kita pasti lebih mudah menjangkau target pasar kita, yaitu calon mahasiswa. Kita bilang target pasar ya karena memang kita ya secara tidak
langsung kita istilahnya kan jualan juga kan. Kalau kampus kan mempromosikan kampusnya gitu kan kasarannya jualan ya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menjangkau target pasar calon mahasiswa itu tersendiri. Apalagi sebagian besar calon mahasiswa kan dengan umur-umur segitu kan pasti banyak yang online, pasti banyak yang sudah melek tentang teknologi gitu ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengemas informasinya secara menarik kalau misalkan kita promosi di digital. Jadi karena kalau misalkan mungkin dari cuman tatap muka aja atau mungkin dari itu kan ya gitu-gitu aja informasi, kadang-kadang masuk kuping kiri keluar kuping kanan bagi yang si calon mahasiswanya. Nah, dengan adanya promosi digital itu informasinya bisa dikemas secara menarik itu. Lebih berbagai macam cara juga ya Mas Riz. Mungkin ada video dan lain yang lebih real gitu. Kalau gambar kan bisa edit dan lain-lain gitu. Betul. Jadi banyak media-media yang bisa dimanfaatkan secara digital itu untuk memaksimalkan promosi dari kampus. Jadi makanya itulah pentingnya salah satunya promosi digital. Kemudian yang pasti lebih hemat biaya ya, karena kita ya istilahnya kita udah semuanya punya akses internet, jadi kita tinggal memanfaatkan tools-tools yang ada di dalam internet, kita sudah bisa mempromosikan kampus kita secara digital seperti itu. Terus, nah yang uniknya lagi kalau secara digital ini kita juga bisa menjaring peminat dari calon mahasiswa, karena kita bisa langsung dapat kontak dari si calon mahasiswa. Jadi kita nggak perlu meraba-raba ini kira-kira siapa ya, atau mungkin ini enaknya mau nge-target siapa ya. Nah, dengan adanya berbagai macam tools yang ada di internet ini memudahkan kampus-kampus itu sebenarnya untuk berpromosi gitu. Kemudian selain itu juga kita lebih mudah mengarahkan peminat atau calon mahasiswa itu untuk mendaftar ke kampus. Nah, itu sih untuk pentingnya promosi digital. Kemudian tools-tools apa aja sih yang bisa dipakai oleh kampus? Ya, utamanya pasti website kampus ya, paling gampang karena setiap kampus itu pastinya udah punya website ya. Atau mungkin belum ada yang belum ya? Tapi Mas Krisna, emangnya sekarang calon mahasiswa itu kalau nyari kampus itu lewatnya website ya? Saya kok kalau ibarat kata aku kalau nyari hotel atau apa, aku nggak masuk ke websitenya hotel. Ya, saya pasti masuknya ke Tokopedia dan kawan-kawan. Betul. Nah, itu juga problemnya. Kadang-kadang teman-teman calon mahasiswa ini juga kadang-kadang ya kalau bisa dibilang agak males ya kalau misalkan lihat-lihat informasi di website kampus ya, karena kadang-kadang informasi website kampus seperti yang sudah disebutkan tadi ya kadang tidak update atau mungkin secara navigasi membingungkan dan lain sebagainya. Nah, kita dari Sevima juga menawarkan satu solusi, yaitu menggunakan maukuliah.id. Nah, sebenarnya apa sih maukuliah.id ini? Jadi, kalau dari kami, maukuliah.id ini sebenarnya sebuah tools atau sebuah platform yang membantu calon mahasiswa dalam mencari kampus idamannya. Jadi, calon mahasiswa ini nanti bisa mengetahui informasi secara lengkap, mulai dari program studinya, kemudian jalur pendaftaran, fasilitas, biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, itu cukup dalam satu platform. Jadi kita tidak perlu, selama ini kan kalau misalkan cari-cari informasi itu kan singgah dari satu website ke website yang lain, kita cari Google satu-satu kayak gitu. Nah, fungsinya ini kita bisa memberikan banyak pilihan kampus. Kita akan bisa membandingkan antar kampusnya, jadi fasilitas seperti apa, kemudian jurusannya kayak gimana, terus apa aja jalur pendaftaran yang sedang aktif, itu kita bisa fasilitasi di maukuliah.id seperti itu. Ya, ibarat kata kita bantu untuk digitalisasinya, kita bantu untuk promosinya, daripada kita nerima semua banyak website dan harus satu persatu, sedangkan kita survei ke kampus, ke pendaftar-pendaftar, itu mereka lebih suka yang fleksibel, akhirnya kita tidak menerima website lagi, tidak menerima permintaan website, tapi kita fasilitasi dengan portal umum, sesuai dengan kebiasaannya si pendaftar ya. Jadi nanti kita akan branding besar-besaran untuk yang mau kuliah, untuk membawa orang-orang itu atau pendaftar ataupun orang tua untuk tahu mau kuliah itu apa. Nah, nanti goalnya adalah
ketika mereka sudah tahu mau kuliah, mereka akan bisa melihat kampus mana saja yang ada sih sebenarnya, yang mereka kira-kira tertarik untuk join di dalamnya. Nah, dari sini untuk menarik minat dari si pendaftar. Nah, maka dari itu portal ini kita riliskan. Jadi bukan hanya mengetahui informasi kayak apa, kampusnya apa, jurusannya apa, tapi lebih jauh ke dalamnya lagi. Gitu ya. Betul, Pak April. Jadi, nah, kalau dari pihak kampus sendiri bisa ngapain aja sih di maukuliah.id. Jadi, kalau dari kampus sendiri, saat ini kampus sudah bisa memberikan informasi secara lengkap seputar kampusnya, termasuk khususnya karena ini bahas tentang PMB ya, jadi kita juga bisa ngasih informasi jalur pendaftaran kampus di maukuliah.id. Jadi Bapak Ibu bisa naruhkan ini jalur-jalur apa yang sedang dibuka saat ini, itu bisa. Jadi selain calon mahasiswa bisa melihat secara detail informasi kampusnya, Bapak Ibu juga bisa membagikan informasi kampusnya itu punya lagi buka jalur pendaftaran apa aja kayak gitu. Kemudian ini untuk kedepannya nanti maukuliah.id juga bisa mengetahui jumlah peminat calon mahasiswa. Jadi kita bisa memantau, memonitor seberapa banyak sebenarnya yang berminat mau masuk ke dalam kampus Bapak kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya cuman mengecek aja, tapi kedepannya nanti bisa mengetahui juga berapa sih orang calon mahasiswa yang berminat untuk mendaftar ke kampus Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga itu tipsnya aja. Jadi karena di maukuliah.id itu ada bisa menaruhkan deskripsi dari jalur pendaftaran. Jadi Bapak Ibu juga bisa menaruhkan promo-promo menarik kepada si peminat. Jadi misalkan lewat ini contoh ya, misalkan dari channel mau kuliah ini, Bapak Ibu bisa kasih promo, misalkan potongan biaya berapa persen, nanti ketika daftar lewat PMB-nya Sevima nanti ada semacam kode kayak gitu. Jadi itu bisa diterapkan seperti itu gitu di maukuliah.id. Mungkin gambarannya seperti itu ya untuk yang maukuliah.id, atau gimana Mbak Abra, apa perlu saya tunjukkan juga? Jadi nggak apa-apa, ditunjukkan aja gambarannya. Atau ada pertanyaan boleh. Oh ya, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu tentang maukuliah.id, monggo gitu. Ya, sambil nunggu pertanyaannya silahkan ditunjukkan juga Mas Trisna. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di pojok kanan bawah. Saya Pak. Ya, boleh? Iya, boleh. Ya, silakan Pak Abdul Salam. Ya. Apa namanya? Kan katanya kabarnya bagi pendaftar itu tidak bisa lagi mendaftar 2 kali ya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau mahasiswa baru itu kalau dia sudah login 1 kali di Sevima ini di PMB itu tidak bisa lagi login yang kedua kalinya. Pak, itu GoFeeder, Pak. Kan yang kali ini syakat cloud, itu beda. Nah, sedangkan mau kuliah ini itu untuk membantu portal umum untuk dari sisi si calon mahasiswa. Itu. Oh, iya. Nanti yang minggu depan ada lagi Pak webinarnya yang untuk GoFeeder ya. Oh, gitu ya. Oh iya, sementara itu dulu ya, Mas. Jadi ini cuma saya mungkin ngasih catatan aja. Jadi mau kuliah ini bukan untuk menggantikan sistem PMB ya. Jadi mungkin sebelumnya saya kasih semacam catatan bahwa tidak menggantikan, tapi kita membantu meningkatkan peminat dari sisi calon mahasiswa gitu. Jadi bukan menggantikan sistem PMB-nya gitu. Mungkin bisa istilahnya kayak nggak apa-apa, ibarat kata ya membantu. Tetap kampus sendiri tetap promosi sendiri tetap. Ya. Nah, kita juga membantu fasilitas untuk portalnya. Nah, karena kita menolak untuk buat website satu persatu, jadi kita buatkan portal umum, kita enak di sini, kita fokus di satu portal supaya nanti kita targetnya lebih banyak lagi ke calon-calon pendaftar itu tadi. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini tampilan dari sisi calon pendaftar. Calon pendaftar. Jadi pendaftar bisa lihat-lihat informasi secara rinci dari mulai ini sebenarnya ada artikel-artikel dari kita yang bisa
calon mahasiswa baca, kemudian ada, nah ini ada beberapa list, nanti Bapak Ibu bisa cari kampusnya, misalkan. Kembali ke artikel dulu. Nah, artikel ini itu adalah kita kerjasama juga dengan beberapa pihak. Jadi yang memang khusus untuk terkait dengan membuat artikel terkait dengan edukasi. Contohnya dengan siapa saja ya? Saya Kemarin lupa. itu Kampuspedia. Kampuspedia dan lain-lain. Jadi kita juga ajak orang lain untuk kerjasama bareng supaya artikelnya juga semakin banyak. Nah, kenapa artikel semakin banyak? Itu akan membuat juga calon pendaftar ataupun orang tua kebiasaannya yang selama ini untuk cari artikel itu bisa tahu. Nah, maka dari itu kita juga buat semenarik mungkin di sini untuk menarik minatnya. Oke, kemudian selanjutnya dari sisi artikel untuk menarik minatnya berlanjut dengan si pendaftar itu bisa juga cari. Ya. Saya sebenarnya minat di kampus yang mana atau saya ingin membandingkan kampus seperti apa. Silakan. Ya, misalkan mungkin kita coba cari yang di Surabaya gitu ya. Kita cari kampus yang ada di Surabaya itu apa aja. Kita coba di lokasi kampus Surabaya. Nah, ini ada beberapa list kampus yang ada di Surabaya. Nah, nanti teman-teman calon mahasiswa bisa memfilter kira-kira, oh saya mau coba masuk kampus ini, mau masuk kampus ini gitu. Atau saya ingin bandingkan misalkan antara kampus ini dengan kampus ini gitu. Nah, kita bisa bandingkan secara langsung. Nah, kita bisa cek, oh mereka menyediakan informasi apa aja, berapa jumlah jurusan yang tersedia, kemudian nanti di dalam situ ada fasilitasnya apa aja, kita bisa cek detailnya dalam kampus ini. Nah, dalam setiap kampus ini ada informasi profil gitu. Jadi kita bisa taruh informasi video profilnya kampus, kemudian ada juga foto-foto yang mendukung supaya oh ternyata di kampus ini ada kegiatan ini, oh gedungnya seperti ini, seperti itu. Jadi ada gambaran gitu. Kemudian jurusannya dalam kampus ini tuh ada apa aja, jurusan apa aja, seperti itu. Kemudian pendaftaran yang tersedia ada berapa aja kayak gitu. Dan ini nanti akan terkoneksi dengan link pendaftarannya, link pendaftaran PMB-nya di masing-masing kampus ya. Ya, betul. Ya. Jadi ini adalah fasilitas tambahan dari kami untuk klien-klien Sevima ya, untuk brandingnya juga di sini. Gitu ya, Mas Krisna? Ya, betul seperti itu. Oke, Mas Krisna ini dari STI Semarang mau bertanya, silakan. Ya, boleh, silakan. Berbayar apa enggak, Mas? Gratis, Pak. Langsung ya, Pak Dadang ya. Ada yang penting mau nginput. Pak, kepala saya langsung panas, Pak. Semarang belum ada. Karena ini untuk aksesnya nanti setiap kampus akan kami beri akses dan itu gratis. Nanti Bapak Ibu bisa edit profilnya secara langsung, bisa menambahkan mungkin ada informasi jurusannya atau mungkin menambahkan informasi pendaftarannya itu bisa langsung, yaitu gratis itu aksesnya. Masuknya lewat mana nanti, Mas? Nah, nanti masuknya lewat ini, Pak, ada masuk di sini. Nah, untuk email dan passwordnya nanti secara teknisnya kita akan jelaskan. Jadi kita akan daftarkan kampus sesuai dengan kampusnya. Jadi nanti kita buatkan akun setiap kampus gitu, Pak. Oh gitu. Jadi masuknya di sini nggak ada di SIAKAT atau di PMB ya? Oh, sudah, Pak. Langsung masuk di maukuliah.id langsung ya? Ya, betul, Pak. Kapan ID-nya kira-kira mau di-share? Ya. Mbak April, gimana Mbak April? Loh, kan kamu yang buat. Ya, kalau misalkan untuk itunya nanti kita butuh itu, Pak. Jadi untuk bisa mendapatkan akun, nanti kami minta email, kemudian nama itunya, dan nama kampusnya. Jadi gini Pak, jadi nanti kita akan memberikan semacam surat permintaan untuk pengisi pelengkapan di mau kuliah. Nah, kenapa kita berikan seperti itu? Supaya orang yang mengisikan ke dalam data ini adalah benar-benar yang bertanggung jawab atas datanya. Nanti kita share kok Pak. Kan ada grupnya masing-masing ya Mbak Dewi ya? Ada. Ini masalahnya wis diumui. Kepengen piye ngono. Langsung Pak Dadang duluan deh, nanti saya kasih buat inputnya. Pengguna pertama ya Mbak April ya. Cerita yang gede-gede toh harusnya yang negeri jangan dipromosiin. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Yang swasta yang kecil-kecil
gitu. Nah, Negeri nggak usah. makanya poinnya di sini nanti kita ini Pak, semacam dari kampus sendiri mengadakan promosi atau bahkan kalau mau mengadakan webinar atau giveaway, kita bisa bantu pasangkan juga di sini. Gitu. Ya. Ya, Pak ya. Itu pesannya yang besar-besar, yang negeri jangan dicantumin. Diskriminatif itu Pak Dadang. Khusus swasta. Yang besar nggak usah didukung. Ini yang disupport. Kenapa? Nah, kalau itu bisa diatur nanti, Pak. Waduh. Apa ini? Kan kita juga istilahnya kan secara langsung membantu dari kampus-kampus yang sudah menggunakan SIAKAD dan itu ya. Jadi pastinya kita akan bantu untuk itu kalau misalkan nanti khusus yang pakai Sevima gitu. Iya. Ditambah fiturnya ya Pak ya. Sevima. Iya Pak. Oke Pak, nanti untuk diskusi lebih lanjutnya nanti bisa tanya langsung dengan Mas Trisna Pak, gimana nanti? Sementara begitu dulu, terima kasih. Iya, makasih Pak. Baik. Ini kemudian tadi Pak Yasril sempat angkat tangan. Ini Pak Yasril silahkan, mungkin ada yang ditanyakan Pak Yasril. Oh iya, enggak cuma informasi aja. Tadi waktu dicek di maukuliah.com .id ternyata kampus saya udah otomatis ada. Saya pikir tadi nyambung sama pertanyaannya Bapak yang pertama itu berbayar apa tidak gitu. Itu dulu ya Pak yang ditanyain pasti. Iya. Ini untuk info untuk beberapa SIAKAD yang sudah menggunakan SIAKAD Cloud dan Covidar beberapa sudah saya masukkan Pak informasinya. Semua ya Mas Rusna ya. Ya, mungkin ada beberapa tadi seperti yang umputan tular tadi sepertinya belum saya masukkan, nanti saya bantu nanti untuk. Ya, jadi data defaultnya nanti akan kami bantu isikan, tapi nanti tentunya kelengkapannya seperti galerinya, foto-fotonya, kemudian fasilitas yang ada itu dari kampus sendiri ya Pak ya. Iya. Dibuat semenarik mungkin berarti. Iya. Ibaratkan seperti di ini Pak, seperti di Traveloka. Nah ya, Traveloka juga. Dari hotel, itu kan perlu galerinya dibagusin, fotonya, fasilitas apa saja, biayanya berapa, dan lain sebagainya. Sehingga nanti calon mahasiswa yang cari kampus mana sih yang pas, nah itu nanti bisa ini Pak, bisa pilah-pilah. Oh ternyata kampus ini dekat dan lain sebagainya. Begitu Pak. Oke, baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Rajiv Gufron. Silahkan Pak Rajiv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya Rajiv Gufron dari Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta. Ini Pak, saya mau nanya, ini kan platform yang menurut saya cukup menarik ya Pak ya, untuk para calon mahasiswa untuk mencari kampus mana sih yang cocok untuk mereka gitu. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah kira-kira strategi promosi apa nih yang diterapkan sama maukuliah.id ini untuk menarik para pengunjung untuk mengunjungi platformnya sendiri. Karena yang kalau kita ketahui ini kan karena saya pun juga baru dengar maukuliah.id ini baru hari ini, baru sekarang ini. Kira-kira gimana caranya biar calon-calon mahasiswa itu tahu kalau ada platform seperti ini. Terus juga satu lagi, kira-kira platform ini bakal tersedia di app Android atau App Store gitu nggak Pak? Gitu. Ya. Oke, untuk yang pertama ya mengenai strategi ya. Jadi nanti untuk strateginya, jadi kalau dari kami nanti kita akan coba boosting ke sosial media. Kita punya sosial media namanya di Instagram dan di Facebook. Nah, nanti kita akan mulai boost kalau misalkan memang sudah informasi-informasi yang sudah ada di dalam ini sudah lengkap, dari kampus-kampus juga sudah antusias dalam mengisi, kita akan mulai boost, kita akan promosikan mau kuliah ini secara masif lah ya. Jadi kita intinya menyasar ke si calon pendaftarnya. Jadi kita menyasar ke channel-channel apa aja yang biasa dipakai oleh calon mahasiswa, misalkan kayak Instagram. Kita nanti akan promosikan mau kuliah lewat Instagram. Jadi nanti kita akan buat story, kita akan buat videonya juga, ada IGTV. Jadi banyak. Konsepnya kita branding Sevima, kita akan coba terapkan juga untuk masuk ke mau kuliah.
Cuma target kita akan ubah menjadi ke sasaran kita adalah si calon pendaftar. Calon mahasiswa. Nah, di mana kita harus survei tentunya Pak ya. Kita survei dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh si calon pendaftar. Calon pendaftar. Salah satunya ternyata itu mereka lebih fokus ke sosmed. Nah, kita akan di sana entah itu kita pakai Facebook Ads ya. Facebook Ads. Facebook Ads. Ya tentu kita akan mengeluarkan biaya untuk mengiklankan juga ya untuk mau kuliah ini, termasuk artikel yang menarik. Contoh Adlink sebelumnya itu kita juga nggak pernah dengar. Nah ternyata Adlink itu kita coba gandeng orang lain untuk artikel dan lain-lain. Kemudian juga mulai mempromosikan Adlink dan sekarang Adlink sudah lumayan ramai sekali Pak, sampai server down itu kaget saya juga Pak. Yang dulunya yang akses hanya 2.000, sekarang sudah tembus sampai berapa puluh ribu. Gitu. Nah, kita pakai konsep-konsep kita waktu branding Adlink, kita waktu branding Sevima itu juga kita akan terapkan di bawah kuliah gitu Pak. Ya, betul. Terima kasih Mbak. Untuk yang kedua tadi mungkin belum menjawab ya. Tadi yang aplikasi untuk saat ini kita belum ada rencana untuk ke situ Pak. Jadi kita masih menggunakan web dulu. Nanti kalau misalkan memang kita rasa bahwa sepertinya kita butuh membuat aplikasi, kita akan buat aplikasi. Cuman untuk saat ini kita belum ada rencana untuk itu Pak. Iya. Oke, makasih Mas. Tahap pengembangan selanjutnya ya Mas Trisna ya? Ya, itu belum. Itu masih. Harusnya sih ke depannya ada. Harusnya, cuman kita lihat dulu juga sih. Dari calon pendaftar. Ya, kita lihat animonya dulu dari calon pendaftar apakah. Nanti tak requestin tim sama Pak Halim. Oke, baik. Terima kasih Pak Rajiv Gufron. Iya, sama-sama Mas. Baik, untuk selanjutnya ada Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Bagus. Sedikit sependapat dengan Bapak yang dari Semarang tadi, Bapak. Untuk yang portal masuk kampus.id, kalau misalnya bisa dipisah gitu antara kampus yang swasta dan negeri gitu. Karena misalnya nanti kita mengupload artikel sebagus apapun, kalau kemudian pembandingnya itu punya artikel yang jauh lebih menarik, jalur yang lebih menarik, kayaknya tertindih juga dengan beberapa kampus. Jadi kalau misalnya boleh dipisah gitu, yang swasta-swasta, negeri-negeri itu mungkin masukan dari saya. Terus pertanyaan Bapak, tadi kan dijelaskan kalau masuk kampus.id nanti sasarannya adalah juga akan nge-link ke beberapa sosial media seperti misalnya Facebook Ads, Instagram. Itu nanti sistemnya bagaimana ya? Apakah, karena kebetulan kan kampus kami juga sedang berusaha merebranding menggunakan media sosial dengan beberapa official account. Itu nanti sistemnya dari masuk.id bagaimana? Apakah kita punya akses untuk ke sana atau bagaimana, Bapak? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan itu tadi, jadi nanti untuk saat ini belum ya, Pak, karena untuk saat ini kita masih fokus untuk melengkapi informasinya terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan mungkin bisa jadi masukan untuk kedepannya nanti kita bisa mungkin kedepannya bisa nyambungkan misalkan semacam ads itu tadi ya Pak. Gimana Pak? Ya, jadi kan tadi disampaikan kalau masuk.id tadi nge-link ke Instagram, nge-link ke Facebook Ads. Nanti apakah adminnya itu kan tadi kan dikatakan akan kami bisa mengubah artikel dan lain sebagainya. Nanti bagaimana sistemnya, Pak? Ya, kalau yang itu nanti untuk kedepannya sih Pak. Untuk saat ini belum. Kalau untuk yang melakukan adalah tim Sevima. Halo? Ya, halo. Oh, yang maksudnya yang tadi ya, yang sosial media tadi ya. Itu yang dari Sevima, Pak, bukan yang dari kampus maksudnya. Maksudnya untuk yang nge-share ke medsos tadi pembagiannya untuk ngelingkan profil kampusnya kan tadi kan tidak hanya sedikit kampus yang ada di situ, Bapak. Iya, betul. Terus satu pertanyaan lagi, Pak Tri, berkaitan dengan rebranding menggunakan media sosial. Ini permasalahan terbesar kami gitu. Banyak yang bilang kalau ini saya jelaskan kami di posisinya di Bangkalan, Madura, Pak Tri. Oke. Kebetulan kami di Bangkalan ini ada satu PTN negeri dan banyak PTS. Nah, ini bagaimana nih tips dan trik dari Pak Tri untuk penggunaan media sosial atau platform digital untuk promosi, Pak Tri? Karena banyak yang bilang beberapa calon mahasiswa itu dari beberapa survei, informasi itu malah dapat dari
kakak kelas, jadi tidak dapat dari akun media sosial. Jadi bagaimana caranya menjangkau lebih luas kalau menggunakan platform digital, Pak Tri? Oke. Ini sebenarnya lebih teknis ya, tapi nggak apa-apa ya, saya jelaskan dikit-dikit ya. Jadi kalau secara gambarannya sih Pak, saya lihat ini kalau kampus-kampus sendiri itu bahkan yang negeri pun itu masih belum memaksimalkan penggunaan promosi secara digital. Jadi jangan kira kalau misalkan di PTN itu semua sudah melek digital, tapi enggak juga Pak. Jadi sebenarnya banyak cara untuk memaksimalkan promosi digital, utamanya dari sosial media, karena targetnya kita itu kan calon mahasiswa itu banyak menggunakan sosial media. Cuman kita harus tahu juga sosial media apa aja yang biasa dipakai oleh si calon mahasiswa. Nah, untuk saat ini kebanyakan mereka menggunakan Instagram. Sekarang udah mulai jarang yang menggunakan Facebook, Pak. Untuk umur-umur segitu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi kalau di Instagram itu ada kalau misalkan Bapak pernah pakai Instagram, jadi di Instagram itu ada namanya Instagram Story. Jadi di Instagram Story itu kita bisa menyisipkan iklan dalam Instagram Story. Itu salah satu caranya. Jadi ketika kita di dalam iklan itu, ini agak teknis ya, di dalam iklan itu kita bisa menentukan lokasi mana yang mau kita target, terus kemudian berapa umur yang akan kita target dalam iklannya, gitu. Jadi ketika nanti target-target itu membuka sesuai dengan berdasarkan minat dan lain sebagainya, itu nanti akan muncul iklan dari kampus Bapak. Jadi itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi ketika lagi buka-buka story, tiba-tiba ada muncul informasi tentang pendaftaran kampus ini, gimana caranya, nanti ada learn more, pelajari lebih lanjut, itu bisa. Jadi banyak sih Pak caranya Pak. Kalau dari YouTube juga, nah ini kan YouTube ini kan orang-orang sekarang udah pada lagi buka YouTube, maksudnya video itu lagi tuh. Sama manfaatkan komunitas Pak. Nah, Bapak punya mahasiswa, itu semacam berikan giveaway, itu mereka diminta untuk sounding besar-besaran, ya, itu Pak. Terakhir Pak Tri, untuk yang masuk .id, kita bisa nggak selain masukkan artikel juga ngelingkan semacam video dari official channel YouTube kita ke masuk.id, Pak Tri? Bisa Pak. Jadi nanti tadi kan di gambar tadi di detail kampus tadi kan, waktu kita nampilkan detail itu kan ada video. Nah itu video itu ambil dari YouTube ya, dari YouTube Pak. Oh, siap. Jadi videonya tidak difilter Pak Tri, misalnya tidak hanya company, misalnya kami juga punya event-event misalnya cover-cover lagu yang mengangkat mahasiswa kami, itu boleh nggak? Misalnya prestasi dan lain sebagainya. Boleh. Ya. Cuman untuk saat ini kita mau untuk videonya baru satu dulu ya Pak. Kita belum belum bisa upload video yang lebih dari satu. Kita sementara ini yang untuk istilahnya company profil. Jadi kita fokus ke profilnya aja. Jadi nanti kedepannya mungkin kita bisa tambahkan juga video untuk lain-lainnya kayak gitu. Ya, nanti timnya Mas Trisna rutin memberikan info-info terbaru untuk masing-masing kliennya nanti ya. Ada kalau misalkan memang ada masukan, nanti saya akan usahakan untuk update untuk itu Pak. Jadi Mas Tri, makasih. Ya, makasih juga Pak masukannya Pak. Mohon dipertimbangkan yang memisahkan antara negeri dan swasta. Siapa? Waduh, klienku Sevima yang negeri nanti ini Pak, teriak-teriak juga Pak. Ampun Mbak April, ampun. Oke, baik. Mbak Bagus, terima kasih banyak dari Bangkalan, Madura. Oke, udah sore ya. Kita batasi satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Vita. Ada pertanyaan menarik dari Ibu Vita Atfi nih. Silakan Ibu Vita. Sebelum kita tutup. Ya, mau tanya Mas Tri, ini kan mau kuliah.id, saya belum tahu juga ya, maksudnya dari kapan untuk bisa kita akses atau calon pendaftar untuk bisa lihat-lihat. Saya pengen tahu aja sih, sejauh ini sudah seberapa banyak ya calon pendaftar yang berusaha mencari info untuk PTS-PTS yang baik di Jakarta maupun di luar Jakarta gitu. Itu sih. Oke. Ya, ini karena gini Bu, jadi untuk saat ini memang mau kuliah kan memang baru launching ya, jadi baru kita rilis. Jadi untuk itu kita masih akan mulai untuk nge-boost, istilahnya menaikkan istilahnya promosi untuk mau kuliah.id. Jadi
Kalau untuk dari calon mahasiswanya memang masih baru sedikit kalau misalkan untuk saat ini. Cuman kedepannya kalau misalkan kita udah mulai promosikan, kita insya Allah ya setidaknya kampus-kampus calon mahasiswa sudah mulai buka ini. Jadi untuk saat ini masih memang karena kita masih baru launching, jadi kita belum banyak sih untuk saat ini. Ya, ini karena jadi ini tuh ibarat kata fasilitas yang diberikan. Oke, kemudian nanti kalau memang kampusnya mau join, monggo. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas kita akan fokus untuk branding mau. Agak putus-putus ya, Mbak April. Nanti selanjutnya tentu kita akan entah itu berapa kali. Sabar ya. Iya, agak putus-putus, Mbak. Oke, jadi mau kuliah ini fasilitas untuk klien-klien Sevima. Masih putus-putus? Udah enggak. Oke, jadi mau kuliah ini fasilitas bagi klien-klien Sevima untuk kita bantu soundingnya, dan itu baru rilis 1 bulan. Nanti kita setelah itu 2 bulan sekali atau apa, kita akan sounding. Bagaimana sih pergerakannya yang menarik, berapa sih viewernya, dan lain-lain. Kalau ditanya sekarang ya belum, mau baru rilis 1 bulan. Yeah. Nah, karena ini adalah fasilitas, monggo. Kalau Bapak mau join, Ibu mau join, silakan. Tidak juga tidak masalah, gitu. Ya. Ya, seperti itu, Bu Indah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ini dari terakhir tadi pertanyaan dari Bu Vita ya. Mungkin ini udah sore juga, Mas Trisna. Ya, gimana? Oke, nanti dari peserta untuk pertanyaan lebih lanjut terkait mau kuliah.id, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp, kita lanjutkan di sana. Nanti Mas Trisna juga bisa bantu jawab di sana. Oke. Kemudian terkait akun untuk kayaknya banyak yang tanya akun. Ya, tadi untuk tanya akunnya kampus akan dibagikan di mana, nanti kita akan bagikan di grup. Nanti ada beberapa yang perlu dicantumkan seperti email dan lain sebagainya ya, Mas Trisna ya. Ya, nanti kita beri format aja Mas Diki, supaya nanti gampang. Oke, nanti formatnya akan kita share di grup. Mungkin itu dulu ya. Ada tambahan dari Mbak April, Mbak Dewi, atau Mas Edwin? Cukup, terima kasih. Cukup sih Mas gitu. Dikit ya mungkin jadi pengalaman dulu waktu pegang project ya, ada salah satu kampus swasta itu salah satu cara mereka meningkatkan peminat itu biasanya mereka memberikan voucher-voucher yang bertepatan dengan tanggal tertentu, misalkan hari ulang tahun kampusnya atau tanggal-tanggal hari kemerdekaan, seperti itu sih. Itu kalau di kampusnya mereka cukup efektif untuk menarik minat pendaftar. Yang penting mereka daftar dulu, biasanya kalau sudah diterima itu kan untuk pindah ke kampus yang lain tuh jadi lebih sedikit gitu. Oke, baik, itu salah satu strateginya ya Mbak Dewi ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi, Mas Trisna, dan Mbak April. Mas Edwin juga masih online, Mas Edwin? Masih. Oke, baik. Terima kasih juga untuk para peserta. Kita tutup webinar keempat kali ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Memang tuhul